Situasi keuangan Barcelona kini sedang amburadul. Klub mencoba untuk membersihkan diri dari tumpukan hutang yang telah terakumulasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan keadaan seperti sekarang ini, meskipun sponsor baru masuk seperti Spotify, itu belum cukup. Dana bantuan sana-sini pun masih diperjuangkan pihak manajemen, termasuk menyewakan stadion mereka untuk beberapa event, baik pernikahan maupun acara privat lainnya. Sungguh nasib Barca ini. Kalaupun mentok, jalan ninja terakhirnya adalah mengobrol para pemain yang masih mempunyai value demi menyelamatkan keuangan Barca dan sekaligus membangun kembali Barca dari awal sesuai keinginan Xavi. Ousmane Dembele, sayap Prancis itu adalah salah satu harta yang paling berharga Barcelona saat ini, baik untuk dijual maupun dipertahankan. Barcelona dilema dengan situasi Dembele. Dembele merupakan pemain yang dibeli dengan harga fantastis oleh Barca dan gajinya pun juga tinggi. Mengingat gaji, Barcelona kini harus hati-hati. Pihak Dembele kini sedang serius bertatap muka dengan pihak Barcelona masalah masa depannya. Tatkala Xavi sebenarnya masih menginginkannya berada di skuad berkat penampilannya yang menanjak pada akhir musim ini. Namun di sisi lain, opsi penjualan mungkin adalah yang jalan terbaik. Ketika kini Dembele juga masih banyak diminati oleh klub besar lain. Dan kalaupun dijual, masih ada value-nya. Sekitar 50-80 juta euro masih bisa didapatkan dari penjualan Dembele. Lord Martin Braithwaite, striker Denmark yang menjadi penghuni setia bangku cadangan, mungkin bisa dilepas Barca musim ini meskipun nominalnya tak signifikan. Paling tidak dapat mengurangi masalah beban gaji Barcelona musim depan. Lagian juga ini pemain sangat sakti. Tiba-tiba datang ke Barcelona bak superstar. Didatangkan dari Leganes seharga 18 juta euro, kedatangannya bagaikan teka-teki. Kok bisa ya Barca membeli pemain seperti ini? Akan tetapi paling tidak dia sedikit membuktikan ketika lini depan Barca tumpul, dia kadang menjadi solusi. Meskipun ya kadang bagus, kadang jelek. Paduka Braithwaite kini sudah tak diinginkan Xavi. Opsi keluar Camp Nou adalah jalan terbaik sekaligus menjadi dana tambahan bagi Barca. Ronald Koeman mempercayai Sergio Dest selama dia sebagai pelatih Barca. Tetapi Xavi kurang yakin tentang pemain timnas AS itu. Sampai-sampai mempekerjakan kembali rekan setim lamanya, Dani Alves, untuk bermain sebagai bek kanan. Barca kini ingin mendapatkan kembali berapapun dari 25 juta euro yang mereka bayar ke Ajax pada 2020 lalu. Pemain berusia 21 tahun ini telah berada di radar Chelsea, Sevilla, dan Bayern Munchen. Dest bisa diyakinkan untuk pergi ketika Barca mungkin akan kedatangan Azpilicueta dari Chelsea secara gratis. Bek tengah asal Prancis Samuel Umtiti bisa juga jadi tumbal transfer Barca musim depan. Barca telah berusaha untuk menjual Umtiti beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada klub yang pernah mendekati persyaratan kesepakatan. Mungkin salah satu opsi Barca sekarang adalah meminjamkan pemain berusia 28 tahun itu ke Prancis. Nice tertarik mengontraknya. Tetapi apapun yang terjadi, mau dipinjam atau dijual, yang penting bagi Barca sekarang adalah bisa menghemat pengeluaran gajinya. Dengan keluarnya Umtiti praktis Barca lebih menghemat, syukur-syukur kalau ada yang mau membelinya. Bek Prancis lainnya, Clement Lenglet, sejak tiba dari Sevilla dengan harga 36 juta euro pada 2018, menjalani musim yang bagus di sektor belakang Barca bersama Pique. Akan tetapi kini performa dan kepercayaan dirinya telah menurun selama beberapa tahun terakhir, dan Xavi mulai melihat itu. Masih berusia 26 tahun, Lenglet kalaupun di Lego tidak akan kekurangan pelamar. Tottenham,
Newcastle, Everton, dan Arsenal dikabarkan semuanya tertarik dengan pemain internasional Prancis itu. Meskipun kontraknya baru habis 2026, Barca sudah ancang-ancang untuk melepasnya ketika masih ada value-nya musim ini. Sekitar 10-30 juta euro mungkin bisa didapat Barca dari penjualan Lenglet. Keluarnya Lenglet memungkinkan Barca untuk segera mendaftarkan penandatanganan gratis Christensen untuk mengisi bek tengah Barca musim depan bersama Araujo, Garcia, dan Pique. Neto menghabiskan 3 musimnya sebagai kiper cadangan Ter Stegen di Barca. Ia hanya membuat 21 penampilan sejak bergabung dari Valencia dengan mahar 26 juta euro pada 2019. Dengan kondisi seperti ini, melepas pemain yang jarang bermain seperti Neto juga solusi bagi keuangan Barca. Neto juga pernah disebutkan akan meninggalkan Barca musim lalu, tetapi tidak ada tawaran menarik yang diterima pihak Barca. Tahun ini media Katalan mengklaim bahwa klub-klub Inggris seperti Everton, Newcastle, Aston Villa tertarik mendatangkan kiper Brazil itu. Kembali ke negara asalnya bersama Flamengo juga mungkin yang paling masuk akal pada saat ini, di mana Januari lalu Flamengo sudah menyatakan ketertarikannya membawa Neto. Barca membayar 31 juta euro untuk Francisco Trincão pada Januari 2020 dari AS Braga. Namun ia gagal bersaing di skuad utama Barca dan akhirnya dipinjamkan ke Wolverhampton Wanderers. Setelah Barcelona bertukar pinjaman dengan Adama Traore pada Januari lalu, ada harapan bahwa kesepakatan permanen dengan Trincão akan dibuat musim panas ini oleh pihak Wolves, di mana Trincão dihargai Barca sekitar 20-30 juta euro. Di sisi lain, Wolves mungkin juga tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli Trincão. Mantan klub Trincão, Braga, dan klub Portugal lainnya Sporting CP kini tertarik untuk membawanya kembali dengan status pinjaman. Syukur-syukur jika berani membeli. Jadi, Barca akan mendapatkan fresh money juga dari Trincão. Kesepakatan pertukaran dengan Juventus yang melibatkan Miralem Pjanic dan Arthur Melo menjadi simbol manuver keuangan yang membawa bencana bagi Barcelona. Barcelona membayar 60 juta euro untuk pemain Bosnia itu dan Juventus membayar 72 juta euro untuk Arthur. Artinya Barca hanya mendapatkan untung 12 juta euro untuk pemain yang sudah berusia 32 tahun. Setelah satu musim hanya menghuni bangku cadangan Camp Nou, Pjanic akhirnya dipinjamkan ke Besiktas selama musim 2021-2022. Ia kini kembali lagi ke Camp Nou dan Xavi mungkin tak menginginkannya dan lebih memilih untuk mendatangkan Kessie. Inter Milan, Napoli maupun Marseille sekarang dikabarkan tertarik membawa pemain berusia 32 tahun itu mungkin dengan gaji tak sebesar di Barca. Striker Belanda Memphis Depay mengalami musim yang naik turun di Barca setelah tiba dengan status bebas transfer dari Lyon musim panas lalu. Di bawah Koeman ia menjadi anak emas, kini bersama Xavi ia sering dirotasi. Meskipun bagi Xavi Depay setidaknya dapat dibutuhkan untuk penguatan kedalaman skuad. Namun dengan kini klub yang masih berusaha mendapatkan Lewandowski, Depay mau tidak mau juga harus jadi tumbal transfer Barca. Depay yang hanya memiliki 1 tahun kontrak tersisa, musim panas ini adalah jalan satu-satunya kesempatan bagi Barca untuk mendapatkan fresh money dari penjualannya. Bagaimanapun Depay masih sangat bernilai jika dijual sekarang, daripada tahun depan akan jadi gratis. Kini ia menjadi target pencarian striker Arsenal. Dan yang paling menyedihkan adalah misi untuk menjual Frenkie de Jong. Gelandang terbaik masa depan Barca itu mau tidak mau harus dijual demi pembukuan dana masuk bagi Barca ketika mereka menginginkan Lewandowski dan pemain lain bisa didaftarkan musim depan. Meskipun sebenarnya Xavi masih menginginkannya dan de Jong sendiri pun menyatakan sikapnya ingin bertahan di Camp Nou musim depan.
Dengan keadaan yang tidak menentu, kini ancang-ancang dilakukan Barca apabila uang pinjaman atau penjualan aset tak didapat. Solusi menjual De Jong di angka 80-100 juta euro adalah jalan terakhir Barca, meskipun itu pahit. Kini MU terdepan untuk mendapatkannya ketika Ten Hag ngotot untuk membawa De Jong reunian di Old Trafford.